Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Arniasari, NPM 18111000345. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya guna memenuhi tugas mata kuliah IPA SDMI, yaitu dosen pengampu Ibu Indah Selviana MPD. Di sini saya mengobservasi materi kelas 6 semester 1, yaitu tentang ciri khusus makhluk hidup. Nah, di sini saya mengobservasi yaitu ciri khusus tumbuhan, yaitu tumbuhan keladi dan juga bunga mawar. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan sedikit mengenai materi ciri khusus makhluk hidup. Memiliki bentuk bunga melingkar sebanyak 4-5 buah. Tanaman bunga mawar secara khusus mempunyai bunga mahkota yang terdiri atas 5 helai daun mahkota. Bunga mawar juga mempunyai beragam warna menarik, yakni warna merah, merah jambu, dan banyak lagi warna lainnya. Tanaman mawar mempunyai duri pada batangnya yang tajam dan juga terdapat kulit batang yang halus serta licin. Untuk mendapatkan tanaman ini sangat mudah dan dapat dikembangbiakan dengan cara dispek. Baiklah, itu tadi ringkasan materi tentang ciri khusus makhluk hidup. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil observasi saya. Oke. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, memerlukan air, memerlukan suhu tertentu, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Ciri-ciri yang saya sebutkan tadi yaitu merupakan ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Selain ciri-ciri di atas, makhluk hidup juga dilengkapi dengan ciri khusus. Ciri khusus ini membedakan penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Proses penyesuaian diri terhadap lingkungan disebut adaptasi. Adaptasi memerlukan proses yang berjalan lambat. Sama seperti hewan, tumbuhan juga beradaptasi dengan lingkungannya, misalnya keladi dan mawar. Nah, yang pertama adalah tanaman keladi. Tanaman keladi termasuk ke dalam kelompok tumbuhan dari genus Caladium, atau juga disebut dengan suku talas-talasan. Tanaman ini jarang sekali membentuk umbi yang membesar. Tumbuhan ini berasal dari hutan Brazil, namun saat ini sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia, bahkan ke Indonesia. Bunga keladi memiliki tonjolan bulat yang memanjang dan ujungnya tumpul yang disebut spadix. Hampir semua keladi tidak mempunyai batang, tetapi hanya membentuk seperti pelepah atau tangkai daun. Ciri tanaman ini juga memiliki tepi daun yang rata, ada pula yang berlekuk ataupun bergerigi menyerupai gergaji. Yang kedua, tanaman bunga mawar. Tanaman mawar memiliki bentuk pohon dan batang berkayu, dan merupakan tumbuhan dengan biji dikotil. Tanaman mawar biasanya memiliki bentuk bunga melingkar sebanyak 4-5 buah. Tanaman bunga mawar secara khusus mempunyai bunga mahkota yang terdiri atas 5 helai daun mahkota. Bunga mawar juga mempunyai beragam warna menarik, yakni warna merah, merah jambu, dan banyak lagi warna lainnya. Tanaman mawar mempunyai duri pada batangnya yang tajam dan juga terdapat kulit batang yang halus serta licin. Untuk mendapatkan tanaman ini sangat mudah dan dapat dikembangbiakan dengan cara dispek. Baiklah, itu tadi ringkasan materi tentang ciri khusus makhluk hidup. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil observasi saya. Oke teman-teman, di sini saya akan ngajak kalian ngikutin kegiatan observasi saya, yaitu tentang ciri khusus tumbuhan, yaitu tumbuhan
keladi, dan juga bunga mawar. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah tumbuhan dari keladi. Nah, ini dia salah satu contoh dari tanaman keladi. Tanaman keladi ini termasuk ke dalam kelompok tumbuhan talas-talasan. Oke, di sini kalian bisa lihat ini ada bunganya. Nah, ini adalah contoh dari bunga keladi, di mana di bawahnya ada tonjolan, terus dia memanjang lancip kayak gini. Nah, di dalam bunga keladi ini, dia tuh ada kayak selaputnya, kayak selendang gitu loh, di dalamnya sini. Tapi sayang banget, ini belum mekar, guys. Oke, tanaman keladi juga, dia tidak memiliki batang. Tapi dia berupa kayak cuman pelepah gitu doang loh nih. Nah, ini dia. Ini adalah contoh dari pelepah keladi. Nah, selanjutnya yaitu adalah daun keladi. Oke, di sini daunnya dia yang saya contohkan ini kayak berbentuk hati gitu, dengan corak total putih, kayak ada pinknya gitu. Terus ini adalah contoh dari tulang daun. Nah, tulang daun keladi ini tuh kayak dia tuh mendukung keindahan dari daunnya itu sendiri. Nah, di sini tulang daunnya itu kayak warna pink gitu. Oke, di sini ada contoh lagi. Contoh dari warna daun bunga keladi. Nah, di sini yaitu warnanya putih. Tuh. Putih dengan tulang daunnya ini warnanya hijau. Cantik banget kan? Nah, untuk umbi dari tanaman keladi ini dia tidak membentuk umbi yang besar, tapi sayang banget kita nggak mungkin nyabut bunga ini, kalau dicabut nanti dimarahin. Oke, selanjutnya yaitu tumbuhan bunga mawar. Nah, ini adalah contoh dari bunga mawar. Nah, bunga mawar ini adalah contoh dari termasuk tanaman berbatang ya, batang gitu. Nah, ini contoh dari permukaannya. Permukaan dari batang bunga mawar ini tuh dia halus, terus dia ada durinya. Tangan ya. Ini dia contoh dari durinya nih. Nah, durinya ini berfungsi untuk melindungi diri dari pemangsanya. Terus di sini ada bunga mawar ini. Di sini contohnya warnanya merah. Terus dia punya daun apa sih ini namanya? Nah, daun ini. Nah, dia biasanya ada 5 helai gitu loh daunnya yang di sini tuh. Tuh ada 5 helai. Sininya tuh ada 5 helai gitu. Nah, terus daun dari bunga mawar itu dia kayak gini. Tuh daunnya. Tulang daunnya dia sejajar. Terus di pinggir-pinggir ini daunnya itu kayak bergerigi gitu loh. Tuh kelihatan gak sih? Tuh kayak bergerigi gitu. Nah, bunga mawar ini bukan hanya ada warna merah, banyak banget warnanya. Tapi di sini saya ada lagi contoh bunga mawar. Ini tuh sebenarnya warnanya tuh pink tuh ya, tuh gini tuh pink sebenarnya. Tapi dia kalau udah besar gitu kayak udah mau rontok gitu, jadi kayak warna putih gitu. Tuh bagus ya. Oke teman-teman, itulah tadi kegiatan observasi saya. Terima kasih udah ngikutin saya melakukan observasi. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi hasil observasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.